Oke, ini seperti ini udah. Terus kita masukkan ke telurnya. Rasanya seperti apa? Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Nian. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, sehat dan juga happy. Hari ini alhamdulillah saya juga sehat teman-teman dan happy juga. Jadi kalau teman-teman udah nonton video sebelum ini, saya mention bahwa beberapa hari yang lalu itu saya sempet cedera olahraga. Dan pinggul saya tuh sakit teman-teman, dan ini sampai sore nih, jadi hari ini udah sore, hari yang sama, hari Sabtu itu udah so much better ya, jadi sampai sore pun tuh nggak kerasa pegel gitu, nggak kerasa capek. Jadi saya merasa kalau saya tuh udah sehat alhamdulillah. Jadi Senin saya bisa olahraga lagi. Aduh belibet. Oke teman-teman, dan seperti yang saya bilang di video sebelumnya juga, kalau sekarang ini saya mau bikin chicken katsu untuk stok lauk ya teman-teman, stok bekalnya anak-anak juga. Dan ini tadi sudah saya siapin bahan-bahannya ya, ayamnya juga udah saya cuci, lagi saya tiriskan, dan sebentar lagi kita akan eksekusi bareng. Lebih tepatnya kita marinasi dulu sih teman-teman, dan mungkin baru kayak nanti malam atau besok kita lanjutin untuk coatingnya gitu kira-kira. Oke teman-teman, so sebelum kita lanjut ke video untuk bikin chicken katsu ini, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, please tolong bantu saya untuk tekan dulu tombol subscribe, supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Aduh, jadi ya, saya tuh beberapa hari nggak bikin video teman-teman, itu kenapa rada belibet ya mungkin ya, jadi kayak udah nggak biasa lagi gitu loh. Oke, saya liatin bahan-bahannya ya teman-teman. Oke, jadi ini bahan untuk marinasinya aja ya teman-teman. Bahannya itu ada bawang bombay, terus kecap asin, terus di sini ada bawang putih, jahe, terus ini adalah gula palem. Sebenarnya gula palem bubuk, tapi saya tuh nggak ada, jadi saya pakai gula palem yang bongkahan itu, saya serut-serut gitu. Oke teman-teman, jadi itu bahan-bahannya tadi ya, cuma sedikit banget. Ini takarannya jujur aja rada-rada apa ya, nggak akurat banget, kira-kira aja. Ini jadi saya mengadopsi resep dari Just Try and Taste, JTT ya. Nanti saya lampirin aja linknya kalau teman-teman mau coba resep yang ini juga gitu. Oke, jadi
Langkah pertama yang akan kita lakukan, sebenarnya tadi otak saya tuh berpikir ini, mau ngapain dulu ya, mau halusin bumbu dulu, bikin bumbu marinasinya dulu, atau ayamnya dulu kita kondisikan. Terus saya berpikir karena mengkondisikan si ayam ini yang paling PR, jadi ya udah kita kondisikan dulu ayamnya. Maksudnya dikondisikan itu diiris-iris gitu loh teman-teman, diiris-iris terus dipipihin gitu, dipukul-pukul gitu. Oke, mari kita let's go. Oke teman-teman, saya udah cuci tangan, terus ini pisaunya juga udah saya cuci ya. Nah, sebenarnya untuk membentuk ayam-ayam ini menjadi bentuk chicken katsu tuh saya masih PR ya teman-teman. Jadi saya belum terlalu mendapatkan caranya gimana memotong ayam ini supaya jadi potongan yang bagus gitu. Jadi saya rada-rada gambling ini ya, kita coba aja. Maksudnya biasanya saya bikin mereka tuh sangat gede-gede sekali, tapi kayaknya saya mau bikin mereka lebih kecil aja ukuran chicken katsunya. Jadi ini setengah dada ayam saya potong jadi 3. Pokoknya bagian ini mungkin teman-teman lebih ngerti lah ya cara lebih baiknya seperti apa. Ini saya sebisa saya aja. Nah ini di slice gitu teman-teman supaya dia lebih tipis. Nah, kalau udah tipis-tipis kayak gini, pipih-pipih kayak gini, kemudian kita pukul-pukul ya teman-teman, supaya dia pipih kayak biasa aja. Oke, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi dia lebih pipih kayak gitu. Nah ini semua kita bikin pipih-pipih kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini agak makan waktu seperti yang saya bilang tadi ya. So ya kita bersabar aja. Mungkin kita langsung 2000 years later aja ya teman-teman. 2000 years later. Oke teman-teman, ini udah semuanya dipipihin dan diiris-iris. Jadi sekarang ini saya mau simpen di kulkas dulu sebentar. Sementara kita mau nyiapin bumbu marinasinya supaya tetap fresh aja sih. Oke, sudah di kulkas. Sekarang kita mau ngeracik bumbunya ini. Saya taruh sini dulu. Jadi pada dasarnya nih semuanya itu dihaluskan aja sih teman-teman. Kalau saya sih saya blender aja semuanya gitu. Terus nanti digunakan untuk memarinasi si ayamnya. Pertama kita kupas perbawangannya dulu ya teman-teman. Jadi kita pakai bawang bombay sama bawang putih. Ini sebenarnya biasanya tuh saya kupasin bawangnya terus saya simpan di kulkas teman-teman. Tapi saya tuh lagi sibuk banget dan males, jadinya ini belum saya kupasin. Jadi kayaknya batch ini ya udah biarin tiap masak aja dikupasinnya. Untuk jahenya ini lebih baik sedikit daripada kebanyakan teman-teman. Jadi saya pakai segini aja. Oke, yang perlu dikupas sudah saya cuci dulu. Ini sudah saya cuci. Lalu kita kecilin aja teman-teman. Pisaunya juga udah saya cuci. Kita kecilin supaya lebih gampang untuk di blender. Oke, sudah. Oke, langsung kita masukkan aja. Saya cuci tangan lagi deh. Oke, udah cuci tangan teman-teman. Kita masukin semuanya. Gula palemnya, lalu jangan lupa kecap asinnya, premium soy sauce. Kalau dari resep yang saya baca, kalau ada sih pakai yang premium soy sauce gini teman-teman, jadi dia tuh tidak terlalu asin gitu. Kan ada yang kecap asin gitu ya kalau di toko-toko itu. Nah cari yang premium. Ini saya mau pakai 6 sendok makan untuk 2 kilo ya. 3. Sebenarnya ini agak-agak over capacity nih, semoga baik-baik saja dia. Oke teman-teman, langsung kita haluskan semuanya jadi satu.
Oke, ini udah halus semua sih teman-teman. Ini ayamnya tadi. Terus saya mau ratakan di dalam baskom ini, terus nanti saya taruh di sini lagi. Oke, udah cuci tangan teman-teman. Kita pindahin dulu ke sini. Oke. Terus kita marinasi dengan bumbunya. Kita olesin dengan bumbu yang kita haluskan tadi. Oke, tangan saya udah bersih ya tadi teman-teman. Ini langsung kita ratakan aja semuanya. Kita pastikan merata. Dan seperti yang saya suka bilang, kalau teman-teman lebih nyaman dengan sarung tangan plastik, boleh pakai sarung tangan plastik. Kalau saya sih lebih suka pakai tangan, tapi pastikan aja tangannya tuh udah dicuci bersih gitu. By the way, ini pedes teman-teman. Karena bawangnya banyak ya, jadi lumayan pedih di mata. Oke, sudah. Nah, sekarang saya mau pindahin ke sini ya teman-teman. Karena dia ada tutupnya, kan saya mau simpan di kulkas gitu. Ini sebenarnya nggak perlu ditata juga nggak apa-apa sih, nggak usah dilembar-lembarin. Ini cuman mikir saya untuk mempermudah aja saya nanti untuk ngambilinnya satu persatu kan. Nanti kita apa namanya, mau kita coating, jadi ya kalau sempet ya digini-giniin, enggak ya nggak apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, ini udah semuanya tuh. Terus sekarang tinggal kita tutup, terus kita taruh dalam kulkas. Oke teman-teman, jadi ayamnya yang udah dimarinasi, calon bakal si chicken katsu udah masuk ke kulkas. Kita biarkan dulu dia selama, kalau di resepnya sih minimal 4 jam dan maksimal itu 24 jam. Jadi sekarang ini udah jam 7 malam. Kayaknya saya mau lanjutinnya. Aduh belibet, saya mau lanjutinnya itu mungkin besok pagi atau besok siang gitu teman-teman. So sampai ketemu besok pagi atau besok siang ya. Tomorrow. Oke teman-teman, welcome back ya. Jadi ini udah hari berikutnya dan akhirnya baru bisa saya eksekusi itu malam. Jadi ini beneran maksimal ya marinasinya. Tapi masih oke lah karena kulkasnya kan ya dingin terus gitu dan cukup stabil. Dan di sini saya udah siapkan bahan-bahannya untuk apa ya? Coating yang pertama itu kita perlu telur sama kecap asin premium soy sauce ding ya. Soy sauce. Terus yang kedua itu adalah breadcrumb teman-teman, breadcrumb atau tepung panir, tepung roti. Terus yang ketiga coatingnya itu perlu tepung terigu, tepung maizena, tepung tapioka dan juga lada. Oke teman-teman, so sekarang kita langsung eksekusi untuk bikin tepung-tepungnya ya, coating-coatingnya. Yang pertama itu kita perlu telur sama kecap asin. Tapi kayaknya kita bikin yang ini dulu deh teman-teman, yang kering-kering dulu aja ya, yang pertepungan ini dulu. Oke teman-teman, jadi kita mau aduknya untuk tepung keringnya, coating dari tepung kering itu mau pakai ini aja. Saya akan masukin ke sini ya. Jadi ini saya udah punya sendok takar. Ini 1 sendok makan, ini setengah sendok teh. Jadi perbandingannya tuh gini teman-teman, yang paling banyak itu adalah tepung tapioka. Jadi tepung tapiokanya ini 3 sendok makan tepung tapiokanya. Terus tepung terigunya 2 sendok makan. Terus maizenanya itu 1 sendok makan. Nah, ini si lada bubuknya itu setengah sendok teh ya, segini. Nah ini takaran aslinya segini, cuman karena ayam saya banyak ya 2 kilo, kayaknya saya mau bikin 4 kali adonannya. Nah next kemudian kita mau bikin
adonan telur sama ini soy sauce-nya. Terus saya mau pakai ini aja teman-teman untuk ngocoknya ya, biar lebih gampang. Saya males ngocok-ngocok sendiri. Dan kebetulan ini juga tadi baru saja saya pakai untuk memperkecil si breadcrumb, jadi nggak apa-apa agak kotor karena breadcrumb aja ya teman-teman. Menurut resepnya itu takarannya adalah 2 butir telur itu dengan 1 sendok makan soy sauce. Nah, saya juga mau bikin 4 ya, jadi telurnya 8. Oke, kemudian kita kocok aja teman-teman. Oke, udah cukup tercampur rata. Oke teman-teman, ini saya udah ngambil daging ayam yang udah kita marinasi ya. Ini dia, saya taruh di sini. Stationnya penuh. Jadi kurang lebih kayak gini ya, karena ini nih berurutan nanti ngerjainnya, coatingnya. Jadi di sini ada ayam filetnya. Ini sebenarnya kalau dari resepnya itu kita hilangin cairannya dulu teman-teman. Jadi ditisuin atau diserap pakai serbet yang bersih gitu. Tapi saya biasanya nggak saya hilangin yang gimana-gimana, cuma saya tiriskan gitu aja. Kemudian nanti akan kita balur dengan tepung keringnya pertama, terus nanti kita balur dengan telur, terus terakhir kita balur dengan breadcrumbnya. Nah, terus nanti akan kita taruh di sini. Ini sudah saya lapisin dengan baking paper supaya tidak lengket, kurang lebih gitu. Oke, mari kita eksekusi. Oke, ini saya udah cuci tangan ya teman-teman, udah pakai sabun. Jadi ini tangan kan ada 2 nih teman-teman, iyalah ya. Jadi jangan sampai berpindah-pindah antara yang kita pakai untuk yang basah dengan yang kering supaya nggak lengket. Ini yang tangan kiri saya mau pakai yang basah, jadi saya ambil pakai tangan kiri dulu. Terus saya masukin ke sini. Terus ini kan kering nih, ini yang mau saya pakai untuk kering, jadi saya ambil tepungnya dari sini. Saya deketin biar kelihatan ya teman-teman, gini. Oke, ini seperti ini udah. Terus kita masukkan ke telurnya. Balik pakai yang basah lagi, pakai tangan kiri. Nah, terakhir kayak ditiriskan gitu ya teman-teman, kita masukin ke breadcrumbnya. Kita pakai tangan yang kering lagi. Oke, kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gini kita taruh di sini. Naruhnya tetap dalam keadaan lempengan gitu, supaya nggak kelipat-lipat, nanti kita bekukan gitu. Oke teman-teman, ini sebanyak ini, jadi ini PR banget ya, kita buru-buru aja. Oke teman-teman, jadi tentu saja belum selesai ya. Ini baru selesai 1 kontainer aja. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tingkat ya. Jadi setiap kita mau lapisin dia itu dikasih baking paper lagi, kemudian ditumpuk, terus kasih baking paper lagi kayak gitu sampai ya memaksimalkan wadahnya. Dan kalau udah kayak gini, kita langsung masukin ke freezer aja. Oke. Sebut saja batch pertama udah masuk. Sekarang kita mau lanjut ke semuanya ini. Kayaknya ini masih setengah lagi sih teman-teman, setengah atau lebih ya, mungkin 2 kontainer lagi. Jadi sepertiga ya kalau 2 kontainer lagi. Oke, so daripada nungguin teman-teman, 2000 years later aja ya. 2000 years later.
Oh, it's so much bigger. Nika. Meet. Hello. Oke teman-teman, welcome back lagi. Jadi setelah 2000 tahun, after 2000 years later, ini udah hari berikutnya teman-teman. Jadi semalam itu saya nge-coating chicken katsunya itu sampai malam banget, dan saya tuh kan harus buru-buru tidur karena anak-anak kan besok punya sekolah, jadi saya tuh nggak bisa tidur kemalaman gitu. Jadi saya baru lanjutin videonya hari ini. So chicken katsunya itu bener jadi tiga kontainer ya teman-teman. Yang satu itu tidak terlalu full sih, jadi kayak 3 kurang dikit gitu. Terus hari ini tadi udah saya masakin untuk anak-anak untuk bekal sekolah mereka. Terus siang itu mereka masih minta lagi, kayaknya sih karena memang udah lama nggak bikin ya, jadi mereka tuh kangen gitu loh. Jadi ini tadi saya goreng yang kecil juga untuk saya. Gitulah ya, kalau emak-emak tuh kayak sayang gitu ya teman-teman, karena bikinnya tuh susah. Jadi kayak keinget ini bisa buat spare nanti kalau mereka lagi pengen makan sesuatu dan saya lagi males. Jadi jatuhnya tuh saya tuh rada sayang mau makan untuk diri saya sendiri gitu. Tapi ini saya mau cicip karena saya juga penasaran kok anak-anak suka banget ya gitu. Saya udah agak lupa juga rasanya seperti apa. Kalau ada kadang-kadang teman-teman yang nanya, banyak yang nanya, beberapa tuh nanya, matang nggak sih dalamnya gitu. Digoreng dalam kondisi dia itu dingin gitu ya. Itu jawabannya matang teman-teman. Pertama karena dia itu kan tipis ya. Teng. Dia itu tipis, jadi pastikan slice-nya itu jangan terlalu tebal. Terus kan dia itu juga dipukul-pukul dulu jadi lebih pipih. Pertama itu, terus kedua ngegorengnya itu juga tidak dengan api yang gede teman-teman, karena kan tepung roti itu dia cepet gosong ya. Jadi kita harus berusaha supaya ayam ini nih matang dalamnya dan tepung rotinya belum gosong gitu. Jadi jangan pakai api yang terlalu gede. Nah terus tadi udah tes kecrunchy-an ya teman-teman, udah saya goret-goret pakai apa namanya, pakai pisau gitu, dan itu crunchy banget. Terus sekarang saya mau cicip ini rasanya seperti apa. Masakan sendiri dipuji sendiri ya teman-teman. Tapi ini menurut saya enak banget, gurih banget. Jadi anak-anak juga approve ya. Mereka tuh bilang ini enak banget gitu. Terus yang perlu diperhatikan lagi si jahe. Jahe itu jangan terlalu banyak, karena saya pernah bikin jahenya terlalu banyak itu tuh jadinya rasanya pedes-pedes gitu loh teman-teman. Jadi jahe perhatikan, mendingan terlalu sedikit daripada terlalu banyak. Enak banget. Beneran. Enak teman-teman, approve. Ya, chicken katsu ini adalah salah satu solusi ya teman-teman. Kalau teman-teman itu cukup sibuk harus bikin bekal makan anak-anak. Sini kamu tanggung jawab nih. Tuh. No. Nah, bisa disimpan dalam kontainer seperti ini. Ini nggak kelihatan lagi ya karena udah di dalam kulkas, jadi dia agak mengembun gitu. Jadi kurang lebih isinya kayak gini. Ini saya tutupin dengan baking paper, dan dia itu disimpannya dalam bentuk yang apa ya namanya, dilembar-lembarin gitu teman-teman. Tiap tingkatan ini jadi bukan cuma satu tingkat ya teman-teman. Kelihatan nggak sih? Susah ya, agak susah. Pokoknya ini ada beberapa layer, dan tiap layer itu tuh kelihatan ya. Itu saya lapisin dengan baking paper. Jadi tiap kali kita mau goreng ya udah tinggal dikeluarin sampai kayak masih dingin tapi udah nggak beku gitu ya teman-teman, udah nggak terlalu kaku lagi, terus kita goreng.
Oke, so kayaknya udah paripurna, ini udah semuanya saya sampaikan di video ini tentang pembuatan si chicken katsu ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan seperti biasa sini kamu tanggung jawab. Nambah. Ada masalah. Sebentar ya. Oke teman-teman, so ini pada ribut mau nambah lagi. Aduh pusing ya, kayak bikinnya itu lama banget sampai tengah malam, tapi mereka tuh ngabisinnya cepet banget. Oke, so terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir teman-teman, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya nih, please tolong bantu saya untuk tekan tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Bye.